selamat datang ke Pembangunan Desa paling ujung di Bandung Barat. Enggak, Pak. Baik. Iya, alhamdulillah. APBD pagi ini, Pak. Berapa jumlah penduduk? 8.520. Juga kami mungkin sangat senang begitu mendengar akan ada kunjungan. Tadinya kan tanggal 19 ya. Betul, Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan ya. Karena mungkin di desa ini Pak sebetulnya banyak permasalahan. Karena desa sebagai kepala desa ini berlaku sebagai jaksa, sebagai kepolisian, sebagai kementerian agama itu ada di desa semua. Karena semua permasalahan harus kita clearkan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Termasuk BPN ada di sini. Termasuk BPN, perselisihan tanah, gugat-menggugat kita yang lihat. Ya. Ini dahsyat makanya. Makanya kemarin Pak, waktu kita rekan-rekan kita jadi bertolak belakang sebetulnya dengan apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan Parade Nusantara itu. Karena tujuannya itu untuk meningkatkan taraf hidup perangkat desa dan kepala desa. Yeah. Sementara dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa itu tidak ada untuk kesejahteraan perangkat dan kepala desa, hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebetulnya. Kami sangat prihatin Pak dengan gaji 3,5 juta di masa seperti ini. Apalagi anak-anak masih di bawah 3 juta. Yang dibayar oleh kabupaten ya bisa saja 3 bulan baru cair dan lain-lain. Nah ini yang harus menjadi pemahaman dan pemikiran Bapak ke depannya. Mudah-mudahan Bapak bisa berlanjut di sana. Walaupun saya sekarang Pak Kades memang baru pindah komite. Jadi tahun lalu ya 3 bulan yang lalu lah. Jadi kan setahun yang lalu 2 tahun tuh saya di komite 1 terus. Bahkan dulu juga periode yang 2009 sampai 2014 itu saya di komite 1 termasuk yang membidani lahirnya undang-undang desa. Versi DPD itu saya sebagai timjanya waktu itu. Yang pertama memang orientasinya bagaimana menggolkan itu dulu. Menggolkan dana 1 miliar 1 desa itu bagaimana bisa dialokasikan dari APBN ke desa. Alhamdulillah. Tinggal pengaturan di desanya memang belum disiapkan. Sehingga waktu itu perjuangan Parade Nusantara, Abdesi dan yang lain-lain masih ke arah itu. Karena kita berasumsi kalau perangkat desa itu mudah-mudahan bisa diatasi dan ditangani oleh masing-masing kabupaten. Sementara dana untuk infrastruktur pembangunan itu biar dari APBN gitu sebagai bentuk kepedulian pusat ke daerah. Nah sekarang saya di komite 2. Komite 2 itu kemitraannya tidak langsung dengan pemerintahan desa, tapi salah satunya dengan BUMDesnya bisa. Dengan BUMDesnya kita masih bermitra. Kobos mana? Ya, ada ketua BUMDesnya di sini? Ketua BUMDes. Ya belum ya, nggak apa-apa. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa silaturahmi. Nah termasuk dengan pertanian, termasuk dengan kehutanan, termasuk itu kemitraan saya sekarang. Tapi tidak langsung dengan pemerintahannya. Walaupun demikian, kalau namanya kita cuman berempat lagi ya, makanya semuanya ditampung. Artinya aspirasi segala macam juga tetap kita menampungnya, termasuk mestinya kan komite 1 di sini. Terutama terkait dengan permasalahan tadi ya perangkat desa. Nah kemarin sebelum saya pindah juga masih kita membahas tentang rencana revisi. Ya, rencana revisi kan. Rencana revisi Undang-Undang Desa. Nah salah satu yang dibahas sangat kuat waktu itu adalah bagaimana kita juga menginginkan dan minta kepada pemerintah pusat melalui APBN itu untuk ada alokasi perangkat desa. Itu
itu sudah kita perjuangkan dan kita masuk ke pembahasan itu. Mudah-mudahan bergulir dan semuanya. Kalau versi DPD insya Allah sepakat, Pak. Dan dulu juga waktu kita mempertahankan yang 1 miliar satu desa itu kan sebenarnya di DPD. DPR minta pertimbangannya apa gitu. Nah, saya termasuk yang ikut ngitung tuh dengan Profesor Dr. Pak Faruk Muhammad waktu itu. Dia kan sebagai pimpinan komitenya, saya waktu itu di wakil, kemudian saya juga di Tinja. Nah, kita bahas tentang itu. Nah, hanya memang waktu itu untuk perangkat desa belum. Kita bagaimana menggolkan dulu yang 1 miliar. Kira-kira yang 1 miliar masih cukup efektif ya? Efektif, Pak. Sangat Efektif. efektif. Kalau betul-betul menggunakannya sih insya Allah, Insya Allah. Insya Allah. sangat manfaat gitu. Insya Allah. Ya, sangat terbantulah dengan Ya mudah-mudahan Pak di revisi undang-undang desa ini yang juga kami mengusulkannya. Karena kita lah selama dari 2014 sampai hari ini kan terus ya memantau juga apakah undang-undang ini efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, nah seperti yang ini kan banyak nih masukan terkait dengan perangkat desa ya. Bahkan bagaimana perangkat desa itu ya macam-macam lah usulannya. Ya, seperti apakah tenaga kontrak atau tenaga apa, tapi dananya dari APBN misalnya. Nah, itu juga menjadi pilihan-pilihan yang kita berikan misalnya. ya sebetulnya dengan dana desa ini percepatan pembangunan malah lebih cepat, Pak, Iya, dibandingkan dengan bahkan kita berharap ada tambahan. Nah, walaupun tidak simetris Pak, artinya tidak pukul rata. Mana yang berprestasi, efektif dananya itu yang ditambah. Kalau yang tidak efektif kan suruh efektifkan dulu, ya, baru ditambah gitu. Kan gitu. Kan mestinya begitu ya, Pak Kades. Iya. Karena tidak sedikit yang ya maaf ya beberapa desa, apalagi kalau pilkadesnya sampai menghabiskan 1 miliar gitu. Gitu ya Pak Nardi. Iya. Kembaliannya gimana tuh Pak? Nah itu. Alhamdulillah Kemarin mas sedikit ya. sudah sedikit, kalau di saya memang sedikit dah. Memang masyarakat yang mengharapkan lah. Iya, betul. Karena Nah, itu kan yang kami diharapkan. sekarang tahun ke-23 tahun di desa ini. Pak Kades Sekarang periode terakhir 3 periode. periode ketiga nih Udah 23 hari ini 23 tahun pas di desa ini. di desanya, tapi Iya. menjadi kadesnya udah berapa tahun? Kades 12 tahun, 14 tahun. Dusun 8 tahun. Kades 14 tahun sekarang, tinggal ada sisa lagi 4 tahun ke depan. Jadi 23. Iya. Ini seusia dakwah Rasulullah Amin ya. 23 tahun. Mudah-mudahan Insyaallah banyak perubahannya Pak ya. hasil kerja alhamdulillah Pak bisa dinikmati, bisa dinikmati oleh masyarakat. Yang penting kan di dalam pembangunan desa ini bagaimana kita menata infrastruktur. Betul. Dengan infrastruktur maka roda perekonomian masyarakat itu akan meningkat. Ya kami sangat berterima kasih lah. Ya. Karena Kita bagaimanapun berbagi inilah. sekecil apapun aspirasi yang diharapkan itu sampailah Pak gitu kan. Insyaallah. Apalagi dengan pandemik seperti ini kan semua menjadi tertumpu kepada satu permasalahan. Refocusing atau recofusing. Reko pusing gua. Jadi dari fokus jadi fokus. Makanya Pusing gitu. kemarin satu-satunya desa di Kabupaten Bandung Barat yang berani mengalihkan dana desa untuk BLT dari 280 KPM menjadi 18 KPM. Karena apa? Saya bilang itu saya rasa tidak efektif Pak. Dan Tidak itu efektif. simetris, dipukul rata, jangan begitu. Makanya saya tinggal 18 dibagi 9, 2 orang per RW. Saya gunakan aja untuk ngecor jalan sepanjang sekian ratus meter. Udah. Beli ambulan. Beli ambulan. Karena di masa Covid ini kita ini dengan rumah sakit rujukan jauh. Masyarakat perlu Sespim dengan sekolahnya semua mengadakan
vaksin. Sementara tujuan utamanya yang divaksin itu warga desa sendiri, Pak. Jadi kenapa tidak satu pintu dinas kesehatan, coba dikejar per desa ini targetnya berapa ribu, dibagi berapa kali vaksin, yang pada akhirnya sekarang yang jadi kesulitan kan dinas kesehatan, di Dukcapilnya kesulitan. Berapa jumlah desa yang sudah divaksin? Kalau yang dilaksanakan di desa kita punya data kan, tapi ketika dilaksanakan oleh BUMN, oleh dinas instansi berangkatnya ke sana, blank kita gak punya datanya. Makanya sekarang kesulitan dana. Percepatan. Jadi kacau. Iya, tapi saya kira lebih sederhana, cepat lagi ini didistribusikan ke desa, Pak. Betul, di desa jauh Lebih efektif kan? Ini kan dapat 3 Pak. Dapat, kami juga memang 2.750 berapa sih satu vaksin itu kan. Kalau desa kan distribusinya jelas dari RT ke RW ya. Terus begini kan, masyarakat kebanyakan Pak dengan hoax dan sebagainya itu sulit. Pertama kali saya adakan vaksin di sini 400 orang, 200 lah. Yang datang berapa? Cuma 70 orang. Iya. Kalau sekarang menjadi kebutuhan, ke mall mana banyak lah nyerbu semuanya. Terus ini vaksinnya bukan buat kesehatan. Iya. Buat masuk mall. Itu yang jadi salah orientasi ya. Buat pertemuan tatap muka sekolah. Iya. Yang wajib kan. Ya, penting nggak? Kalau sekolah memang sih penting luar biasa betul. Cuma yang ketidakefektifan itu seperti itu. Kenapa kalau percepatan? Yang namanya orang dikasih gratis, fasilitas dekat juga nggak mau datang, apalagi harus datang ke Kapolsek, datang ke itu kan sulit. Iya. Harus mengenakan biaya. Aja, karena ada pressure ya, ada economical pressure gitu, ada tekanan ekonomi. Di sisi lain lah, saya memang lama di desa Pak. Kalau program yang dinamakan simpan pinjam pemberdayaan masyarakat, bantuan modal pengusaha kecil, dari mulai dulu KUT dan sebagainya, Ketua BUMDesnya. bos kecil Pak. Pak Ecep ini ketua BUMDes. Di sini. Mangga ini. Bangga. Jadi sekarang ke arah dulu memang kita pilih dulu KUKM yang memang betul-betul berjalan. Berkacamata karena kalau jadi gini Pak, persepsi masyarakat kalau yang namanya uang dari pemerintah, KUT, Binmas baheula menuju zaman etanya, KUR, terus BPUM itu 0% tidak efektif. Karena masyarakat merasa tidak perlu dikembalikan karena itu uang negara. Nah, itu kesulitan kita di proses administrasi. Oh, ini Pak rugi gitu kan. Kalau petani memang harga sayurannya murah, kita juga dan BUMDes sebagai kita juga tidak punya legal hukum yang seperti bank harus ada anggunan kan kalau minjem ke kita. Masa minjem 1 juta pakai anggunan tanah atau sebagainya. Beda dengan bank kan prosesnya kita yang namanya dari mulai saya dulu mengelola UNSP usaha ekonomi produktif dulu Pak. Tetap itu maneg Pak. Terus dari program namanya kemarin nanti PNPM juga kita gelontorkan maneg semua. Nah, makanya harus cara apa yang harus dikasih ke masyarakat itu. Betul. Kan? Ya mungkin memang itu yang sebenarnya juga kami misalkan di tingkat pengambilan kebijakan termasuk dalam pembuatan regulasi ya. Kan BUMN itu BUMDes itu termasuk undang-undangnya sedang diajukan dan yang mengusulkan DPD. Jadi DPD RI terutama saya di komite 2 ini sedang mengajukan RUU BUMDes ya supaya mendapatkan alokasi anggaran yang khusus segala macam itu dan lain-lainnya termasuk payung hukumnya apa dan seterusnya itu sudah masuk pada kemarin kalau nggak salah sudah selesai di DPD-nya, sekarang sedang masuk ke DPR ya dan itu hak inisiatif DPD RI. Salah satu undang-undang yang sedang diperjuangkan DPD dan itu inisiatif DPD adalah RUU tentang BUMDes ini.
Oleh karena itu saya pikir masukan-masukan sebelum diketok palu jadi kan masih di DPR juga kan masih panjang pembahasannya, kan akan dibahas kembali. Kalau di DPD mah sudah selesai, kayak desa dulu, RUU desa versi DPD mah sudah selesai, tinggal di DPR ini. Nah, begitu masuk DPR pasti akan mengikuti proses pembentukan undang-undang seperti biasa dari awal lagi. Ada kajian naskah akademik, kemudian sampai ke uji sahih, studi banding dan lain sebagainya, itu juga tidak akan terhindari karena itu ada anggarannya ke sana semua. Iya, ada Kalau versi lapor, Pak. DPD itu Katanya BUMDes itu nanti legalitasnya sekelas PT, bener nggak Pak? betul, Betul, itu salah satu, sekelas PT. salah satu di antara. Tapi apakah itu akan menjadi alternatif satu-satunya gitu? Ataukah masih dibuka? Itu kan nanti Masih ada lagi lah, ada. makanya masukan-masukan dari desa, terutama dari BUMDes kan. Kalau Kang BUMDes ya namanya Pananang Yoni. Pananang ya, Pananang Yoni itu sangat masih terbuka gitu ya. Nah termasuk mekanisme tadi ya, mekanisme peminjaman segala macam kalau ada yang seperti itu. Yang menarik kalau studi banding dengan Kongok. enggak, yang dari mana? Yang dari Bangladesh tuh, Oh, yang ya. Profesor Dr. Muhammad Yunus Kang ya. Kang Nanang kalau mempelajari Grameen Bank itu menarik itu. Jadi dia tingkat kemacetannya sangat kecil sekali. Paling mungkin hanya 1-2% saja. Apalagi pesertanya pun kebanyakan ibu-ibu. 80-90% ibu-ibu. Nah dia menggunakan sistem tanggung renteng kan. Jadi dibikin tim, grup-grup gitu. Oh, seperti kalau di Ya. sini mah Bang Emok sekarang mah ya. Nah model Bank Emok. Cuman kan kalau Bank Emok itu menggunakan sistem rentenir yang sangat luar biasa, membahayakan, dan itu sedang kita evaluasi juga, harus segera ditindak, nggak boleh dibiarkan. Karena dia dengan agunan sekian, apalagi nanti nggak bisa bayar dikasih lagi sampai agunannya bisa jatuh ke tangan dia. Jadi memang ini semacam pemodal yang sedang dia punya duit gitu ya. Nah termasuk yang pinjol itu kan, pinjol kan dahsyat itu, jahatnya luar biasa. Nah sekarang oleh pemerintah segera sedang ditindak yang begitu. Cuman kalau Bang Emok ini belum seperti terhadap pinjol karena keluhan terhadap ini masih sedikit. Tapi bagaimanapun, punten ya Pak Kades, penting tolong diberikan masukan. Bagaimana kondisi masyarakat yang menggunakan semacam itu tadi. Nah kita kalau mekanisme dan sistemnya seperti itu nggak apa-apa kan. Artinya ada tanggung renteng supaya walaupun kita kan sangat-sangat rasional, artinya kecil kan nilai bunga atau katakanlah margin yang kita terapkan, apalagi kalau menggunakan sistem syariah sudah kecil atau samalah tapi flat kan, nggak berubah-ubah begitu. Tapi ya harus bertanggung jawab sepenuhnya. Memang pendidikannya itu yang harus. Nah itu tuh bagusnya Pak Prof Yunus itu seperti itu kan, dikasih pendidikan, pembelajaran sampai memang dibina usahanya apa, produktivitasnya seperti apa, dan mereka dibimbing sampai kepada bagaimana cara mengembalikannya. Iya. Kan ini persoalan kalau bicara pinjaman ya kan, atau bicara pembiayaan gitu. Nah kan kita kadang-kadang udah pinjamkan atau kasih modal dilepas gitu. Kita cuma nagih kapan kita nagih dia ngembaliin. Nah sementara proses dia bagaimana menggunakan dana itu sampai bisa mengembalikannya, ya itu Harus ada pendampingan di usaha juga. ada pendampingan yang baik. Nah kalau mau masuk ke situ mau tidak mau tuh ya Kang Nanang perlu ada pendampingan yang lebih baik lagi. Sebenarnya bisa menggunakan anak-anak remaja. Oh. Ya itu tadi. Tadi UMKM itu produknya apa sekarang yang sudah bergulir? Paling ini pengadaan barang simpling manis Pak. Kalau pengadaan barangnya unit kita yang belanja ini peralatan seperti gula, terigu gitu.
disuplai ke UMKM yang yang sedang produksi ya. Dan itu cash mereka beli. Cash. Kadang cash, kadang enggak. Rata-rata cash ya. Tapi setelah itu cash. Berapa omset yang sudah didapatkan tuh? Dari sini. Hah? Dari keseluruhan per tahun. Ya keseluruhan yang UMKM ini berapa omset yang? Kalau tadi asetnya di angka 300 ya. Ya, 300 sama gedung sama 300 itu. juta sama gedung. Dana bergulirnya ada berapa? 170 juta. Juga kami disiasati juga karena BUMDes juga harus maju. Jadi didorong penyedia barang untuk pembangunan baik jalan dan semua itu kita limpahkan penyedia barangnya BUMDes. Daripada kita ke itu Pembangunan desa. pembangunan desa itu penyedia barangnya kita serahkan ke BUMDes, Pak. Iya, iya. Saya gitu juga nggak masalah. Tapi kan usaha-usaha BUMDes kan sangat mungkin. Ya sebenarnya kan kalau BUMDesnya berdaya dan terus berhasil, itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap desa. Ekonomi desa ya, kesejahteraan pemberantasan. Tapi kalau apa tadi hasil bumi belum sampai ya ditangani oleh. Modalnya Pak belum sampai. Harus Pak modalnya harus terlalu tinggi, Pak. Jadi jangan tanggung kalau ininya pengelolaan kayak mengelola apa mas? Jalur aja. Wisata. Kayak wisata itu peluang mah sudah ada, cuman Wisata cukup udah mulai. Ya kita juga kok punya pasar-pasar modernnya. Cuma kan terbentur dengan permodalan, perguliran modalnya harus memang lebih besar. Pasar modern. Jadi memang harus ada suntikan dana dari pemerintah supaya cepat berkembang. Karena sayang sekali desa ini kan potensi sayurannya luar biasa, Pak. Ada yang diekspor juga ada, tapi cuma melalui kita hanya menjual saja, yang lain nama yang lain yang masuknya gitu kan. Karena kita belum siap di modal kan. Selama ini masih ke ini ya, ke pengepul gitu. Pengepul. Ya, rata-rata sampai pengepul. jadi kalau Terus ekspor itu juga ngambil juga gitu kalau kan. bisa dibantu juga ini ke pasar modernnya. Soalnya pasar modern kan persaingannya ketat sekarang itu, kalau dibantu sama pemerintah, misalkan ini ada BUMDes di desa ini Harus diarahkan memakai langsung itu. gitu ya, istilahnya langsung ke kalau toko ya tokonya, jadi nggak lewat pihak-pihak lagi. Kebanyakan lewat pihak-pihak lagi jadi banyak susah. persyaratannya kalau mau masuk pihak itu tuh. Jadi kita kalau mau masuk ke supermarket itu, kita malah yang celengannya 1, 2, 3, 4 gitu baru kita nyampe. Operasionalnya berat. Itu juga belum bergerak. Tapi ini kan pengalaman ya, itu juga jualan itu kalau masuk ke swalayan itu bayarnya ya bayar apa? Mundur. Iya, mundur. Ya, konsiasi. Konsinyasi. Konsinyasi. Dan kalau konsinyasi itu kayak sayur, buah kan itu mau jualannya buah. Itu resiko balik Retur tuh besar. besar. Gitu. Jadi itu juga perlu diantisipasi ya sampai masuk ke memang bisa masuk ke pasar swalayan tapi kita jadi ngomong Analisis usahanya malah jelek ya ya. malah jadi nanti jeblok itu gara-gara kayak gitu. Iya, kendalanya seperti itu. Kendalanya gitu. Nah kalau mau memang harus bisa menembus pasar online. Sekarang udah Pasar luar biasa online. pasar online tuh Kalau pasar online itu ya langsung ke user kan. langsung ke user. Dan itu yang paling bagus. Ya minimal ke inilah ya istilahnya ada yang bagian dropshipper gitu. Ya paling rendah di situ. Tapi yang paling bagus kan masuk ke user. Kalau dropshipper kan masih kadang-kadang harganya sama kan. Tapi dropshipper bisa naikin. Karena kualitasnya bagus, dia bisa naikin harga. Dari kita misalkan 10.000 dia kasih, dijual 15.000, sampai rumah udah selesai, senang dia. Ya. Dulu ya Pak, dengan hari Aplikasinya Nah dulu. sementara online sudah mulai digarap belum? belum ada.
Di sini banyak mahasiswa yang punya Iya, kemampuan. kemarin juga ada dari STIA yang Nanti ada tindak lanjutnya dari saya mau bantu. Di sini kan ini punten, kalau membangun marketplace khusus sayuran melalui online, kan banyak kan yang namanya hotel-hotel tuh. Hotel-hotel segala macam dia nggak usah repot datang ke sini, kita yang nganter ke tempat itu, selisih harga sedikit nambah buat dia nggak masalah kan. Apalagi langsung dari kita ini seger, dari petani baru dipetik angkat seger. Sharing aja kan, Iya. tidak bisa apa-apa di sini. Saya juga menyampaikan sama lah curhat. Kalau kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sebatas regulasi. Kalau sudah bicara regulasi itu kan kaitannya bisa sebulan, 2 bulan, setahun, Iya. 2 tahun kalau bicara regulasi. Tapi kalau bicara katakanlah pengalaman bersama gitu, terus jaringan yang ada itu sangat mungkin kita bangun. Apalagi kalau Pak Kades kan punya jaringan dengan berbagai lembaga-lembaga sosial, itu juga sangat efektif. Nah, hanya memang tugas kita terutama di desa dan perangkat desa itu bagaimana mengamankan amanah aja gitu, kejujuran. Karena banyak sebenarnya yang mau invest. Di sayuran juga banyak yang tertarik itu. Cuman kan kadang-kadang fluktuasi harga yang tidak menentu. Cabai kemarin jatuh, habis sudah. sekarang baru mau ngangkat lagi, Bangun lagi. Ya. tampil Pak. Mangga Pak. Aduh ampun tuh. Yes. Kalau kebijakannya udah bagus, keberpihakan. Yang dominan itu keberpihakan. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat bisa berpihak kepada pertanian gitu kan? Contohnya, karena dia punya anggaran, gitu kan? Punya anggaran dan bisa berbagi ya, artinya sangat dengan anggaran yang dia miliki dia punya data. Iya. Kan data daerah ini sekian ya, kebutuhan wilayahnya daerah mana kan itu dulu aja. Itu dipenuhi terus harga dipertahankan. Jadi jangan kejebak oleh harga nasional. Sampai kemarin ada pengalaman telur ayam kan. Ada satu daerah itu punya komunitas, itu sepakat komunitas itu untuk menentukan harga oleh mereka. Misalkan harganya dipatok di 24.000, kan HPP-nya 19.000, dia masih ngantongi 5.000 kan. Begitu jatuh dia tetap beli yang ini, yang 24.000. Tapi pas naik ke 30.000, tetap saja 24.000. Jadi ada kalanya diuntungkan, ada kalanya itu kan siklus ya. Nah, itu kalau sudah punya komunitas kayak gitu, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa kuat kedaulatan. Nah, sekarang ini infrastruktur kita lemah, dihantam badai ekspor Ya, atau impor, udah gitu. Kolaps. Cuman salah kita sendiri kadang-kadang ketika ada harga murah, saudara kita ditinggal. Ambil ini yang murah. Yang murah. Memang terlalu gitu. Nah, makanya salah satu tugas BUMDes ini punten, pendidikan masyarakat. Bangun aja komunitas masyarakat di sini, terus komunitas di luar, kebutuhan mereka terhadap sayur sehari berapa, termasuk beras segala macam, itu bisa dikelola oleh BUMDes kan. Seperti menumbuhkan Dari sini baru keluar. seperti menumbuhkan kepercayaan, seperti dipongokan. Jadi orang itu sekarang sudah tidak simpan lagi, warga masyarakat satu desa itu nggak simpan lagi uang di bank. Dia sudah simpan di BUMDes saja. Nah, itu lebih cepat untuk pengalihan seperti. Nah, nanti pemasokan bahan pokok ke warung-warung pun itu dia udah sepakat satu desa itu nggak akan belanja ke pasar. Nanti BUMDes yang ngirim ke sana, gitu kan. Nah, itu lebih cepat gitu kan. Jadi itu sudah terjadi. Sudah terjadi sekarang. Dilakukan ya Pak. Dilakukan oleh Pongok itu, kami pernah 1 kali ke sana. Jadi memang terlalu jauh, tapi dari awal harus seperti itu udah lumayan. Bagaimanapun kita harus punya kedaulatan. Jadi desa berdaulat tuh kayak gitu. Jangan mudah kita dihancurkan oleh pihak luar. Tinggal desa, saya sering sampaikan, tinggal desa yang berdaulat sekarang. Yang lainnya sudah lepas. Ya,
Iya. Gempur di sini di kabupaten habis, kita nggak punya apa-apa. Tinggal desa yang bisa bertahan. Bertahan hidup di masa Covid. Di masa Covid ini masih desa yang bisa hidup. Saya sering sampaikan, mungkin nggak berlebihan. Yang berdaulat itu tinggal desa. Nah kalau desa udah nggak berdaulat, negara kita tinggal milik siapa ini sebenarnya? Iya. Karena pasar sampai ke desa saja sudah diambil oleh mereka. Kita nggak bisa memanfaatkan yang 8.000, iya kan? 8.000 kan kalau dihitung seharinya misalkan setengah liter saja sudah 4.000 per hari. Ya kan? Kalau 4.000 per hari berarti 4 ton sehari. Itu sehari. 4 ton itu butuh paling tidak 1 hektar. Ya kan? Ini kan bicara beras nih. Bukan bicara gabah kan. Berarti kan 4 ton itu kurang lebih 1 hektar. Sehari. Nah sekarang siklusnya sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan berarti berapa hektar? Kira-kira gitu. Itu baru 1 desa. Kita bicara 1 desa. Dan keuntungannya 1 ton itu berapa? Kalau kita ambil 1.000 perak aja, udah berapa per hari, per bulan, per tahun? Kalau ini punten ya, dengan Pak Nanang itu bisa kita analisa dan ajak anak-anak muda, termasuk ya terutama yang sedang kuliah gitu, dilibatkan mereka, suruh mereka cari pasar keluar, datang ke hotel-hotel, datang ke mana-mana, mau nggak ngambil barang dari kamu, begini kami siap, itu akan cepat, masyarakat di sini akan bagus, insya Allah. Sana sekarang sama Pak Kades. Enggak, itu Bapak. Saya harus jalan lagi, mau langsung ke Garut. Ada salam Ya, juga biasa. dari Nadia Wajir. Oh, Bu Nadia. Ya, ini juga salah satu informasi dari Bu Nadia. Mendapatkan info yang sangat positif, luar biasa. Mudah. Penasaran pengen. Tugas Cuma pemerintah. tadi jalannya ke sana, Bu. Ya. Ngeri-ngeri itu dari bawah. Ke Pasar Ahad sekarang takut. Ke Sarahat sekarang. Ke Sarahat aja. Lewat sini Lewat langsung. sini nanti belok perempatan belok kiri. Kiri tetap ya. Dari sini aja. Sini. Ini belok Kiri kiri. ke kanan atau ke kiri? Kanan dulu. Dari sana perempatan ada belok kiri. Jalannya lebar juga. Bagus sudah dicor semua. Udah dicor. Maribaya mah wah memang sangat riskan sekali. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.